itu, berdirilah sebuah kerajaan besar di Pulau Jawa yang disebut Kerajaan Galuh. Kerajaan ini diperintah oleh Raja Prabu Permanadikusuma. Prabu Permanadikusuma mempunyai 2 orang istri. Istri yang pertama bernama Dewi Naganingrum, sedangkan yang kedua bernama Dewi Pangrenyep. Baginda Sang Permanadikusuma telah lama memohon kepada Tuhan agar diberi putra. Tapi telah sekian lama kedua istrinya tidak mengandung. Sekalipun Baginda telah memohon dengan tekun, tapi permohonannya belum terkabul juga. Setelah memerintah kerajaan dalam waktu yang lama, Raja memutuskan untuk menjadi seorang pertapa dan karena itu ia memanggil menteri kesayangannya, Arya Kebonan, yaitu menteri yang menjadi kepercayaan Baginda di istana. Pada suatu hari, datanglah Arya Kebonan ke istana untuk menghadap kepada sang Baginda. Ketika Arya Kebonan mengetahui Bagindanya sedang beristirahat, berbaring di kamar tidurnya, ia tidak jadi menghadap. Hatinya sangat menyesal tidak dapat langsung menghadap kepada rajanya. Karena menyangka Baginda sedang tidur, Arya Kebonan mengeluh. Alangkah senangnya jika menjadi seorang raja. Apapun dilayani, tidak seperti diriku ini. Meskipun sudah bekerja keras, tidak menemukan hasil yang bagus. Alangkah senangnya jika menjadi seorang raja. Sang raja yang mendengar keluhan Arya Kebonan segera memanggilnya. Arya Kebonan, apakah benar ini menjadi seorang raja? Ampun, Bunda. Saya kira hamba sedang tertidur. Arya Kebonan terkejut bukan kepala. Ia tak menyangka raja mendengar keluhannya. Karena merasa bersalah, Arya Kebonan tak dapat menjawab pertanyaan Baginda. Baiklah, jika kau benar ingin menjadi seorang raja, maka aku akan memberikan kerajaanku. Tapi ingat, kau harus mampu memerintah kerajaan dengan adil dan jujur. Aku hendak pergi bertapa. Aku menyerahkan kedua permaisuriku. Tetapi ingat, kau harus mampu memerintah dengan adil selaku seorang raja. Mohon maaf atas kesalahan hambamu ini, Tuanku. Jika sekiranya Baginda memberikan kerajaan lalu Pakuan kepada hamba, sudah pasti hamba akan menjalankan. Syukurlah jika kau merasa bersedia dan hidup. Baiklah, mulai malam ini dengan disaksikan oleh Lengser, aku akan memberikan kerajaanku. Mulai malam ini juga namamu akan berubah menjadi Raden Barmawijaya Kusuma. Setelah serah terima, Baginda segera bersemedi dan menyaplah Baginda di hadapan Arya Kebonan dan Lengser. Di kemudian hari, Raja Sang Permanadikusuma menjadi seorang brahmana bernama Ajar Sukaresi. Arya Kebonan sangat gembira. Ia berganti nama menjadi Raden Galuh Barmawijaya Kusuma. Sekarang, ia telah menjadi raja yang kaya, sedangkan Lengser kawannya sesama menteri, sekarang harus menyembah kepadanya. Lengser, Baginda, segera beritahu rakyat bahwa sang raja di Permanadikusuma telah mendapat kembali. Dan ingat, Lengser, kau harus menjaga rahasia ini. Lengser dengan hati agak kesal meninggalkan rajanya. Dengan berjalan kaki, Lengser mengumumkan bahwa rajanya telah berubah menjadi muda kembali. Rakyat Galuh Pakuan semua percaya karena mereka pun mengetahui rajanya seorang yang sakti. Raja Galuh Pakuan yang baru merasa dirinya berkuasa. Ia telah lupa pada pesan-pesan Sang Permanadikusuma. Tindakannya sangat kejam. Pada suatu hari, Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyep telah datang menghadap. Maksud kedatangan kedua permaisuri Baginda akan menceritakan tentang impian mereka semalam. Ampun Baginda, tadi malam kami bermimpi. Mimpi kami berdua ternyata sama. Kami kejatuhan bulan. Dan menurut seorang brahmana bernama Ajar Sukaresi, kami berdua akan memiliki seorang putra. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bukan kedua istriku. Lengser, baik Baginda. segera panggil Ajar Sukaresi untuk menghadapku sekarang juga. Baik Baginda Prabu. Baginda yang hendak mempermalukan Ajar Sukaresi telah siap-siap dengan tipu dayanya. Baginda telah menyuruh kedua permaisurinya memasang kain pada perutnya agar tampak seperti sedang mengandung. Baginda, ini
ampun Baginda, ini beranak Brahmana yang bernama Ki Ajar Sukaresi datang menghadap Baginda. Ajar Sukaresi. Coba lihat, apakah betul kedua permaisuri tidak tahu? Menurut penglihatan bodoh hamba, kedua permaisuri Baginda Raja benar-benar Laki-laki atau perempuan? laki-laki Baginda. Alangkah marahnya sang Baginda, kain yang diikatkan pada perut kedua istrinya segera diperlihatkan. Ajar Sukaresi diam saja. Rupanya kemarahan Baginda tidak sampai di situ. Segera ia melemparkan kain itu jauh-jauh. Kau benar-benar membuatku kesal. Aku pukul kau. Tiba-tiba Baginda memukul Ajar Sukaresi, tapi ajaib Ajar Sukaresi tidak terluka sedikit pun. Kenapa kau tidak terluka sedikit pun? Baiklah, jika benar Baginda Raja ingin hamba mati, hamba akan mati. Ki Ajar Sukaresi segera bersemedi. Tubuhnya segera jatuh ke lantai, sedangkan nyawanya kembali ke Gunung Padang. Di kemudian hari, Ki Ajar Sukaresi akan menjadi ular naga bernama Nagawiru karena ular naga tersebut berwarna biru. Di keraton, sesuatu yang aneh terjadi. Apa yang dikatakan oleh Ajar Sukaresi ternyata benar. Kedua permaisuri Baginda benar-benar hamil. Setelah 9 bulan, Dewi Pangrenyep melahirkan seorang putra. Anak laki-laki ini oleh Baginda diberi nama Haryambanga. Sedangkan Naganingrum belum melahirkan. Raja merasa heran karena sudah 10 bulan Naganingrum hamil, tapi belum ada tanda-tanda akan melahirkan. Pada suatu hari, Baginda datang ke tempat Naganingrum hendak menjenguk istrinya. Dinda, kenapa kamu nangis seperti ini, Dinda? Apa yang membuatmu nangis seperti ini? Hamba sedih Baginda, sudah 10 bulan. Bayi aku kandung selama ini menangis suaminya. Sedangkan bayi Pangrenyep sudah lahir ke dunia. Yang sabar ya, Dinda. Bayi yang kau kandung akan segera lahir ke dunia. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar bermudah. Setelah Baginda menghibur Dewi Naganingrum, tiba-tiba secara ajaib janin dalam kandungan Naganingrum yang belum lahir tersebut berbicara. Barma Wijaya, engkau telah melupakan banyak janjimu. Semakin banyak Anda melakukan hal-hal kejam, kekuasaan Anda akan semakin pendek. Ada suara dalam perut ini. Semua aneh. Peristiwa aneh janin yang dapat berbicara tersebut membuat Raja sangat marah dan takut terhadap ancaman janin tersebut. Dia ingin menyingkirkan janin itu dan segera menemukan cara untuk melakukannya. Dia memanggil dan meminta bantuan Dewi Pangrenyep untuk dapat terlepas dari bayi Dewi Naganingrum. Ampun Baginda, ada apa Baginda memanggil hamba? Pangrenyep, putramu Haryambanga akan dijadikan penggantiku. Jika demikian, hamba akan saksi. Tapi jika Dewi Naganingrum melahirkan, putranya kau harus hanyutkan ke sungai. Baik Baginda, perintah Anda akan saksi. Dengan perasaan gembira, Dewi Pangrenyep segera melaksanakan perintah suaminya dan mengatur siasat. Semua dukun beranak dilarang membantu Naganingrum melahirkan. Semua harus meninggalkan rumahnya bila Naganingrum melahirkan. Setelah hamil 1 tahun, Naganingrum mencari dukun beranak. Tapi, tak seorang pun yang dijumpainya. Semua telah pergi atas perintah Dewi Pangrenyep yang dengki itu. Aduh, perutku mules, aku akan segera melahirkan. Dewi Pangrenyep yang mendengar Naganingrum akan melahirkan, datang pura-pura hendak menolong. Naganingrum, bayimu akan segera lahir. Silakan bantu. Pangrenyep segera beraksi. Naganingrum belum tahu cara-cara orang melahirkan. Telinganya ditutup dengan kapas, sedangkan matanya ditutup dengan selendang. Tangannya diikat. Naganingrum yang tidak mengerti menurut saja. Tak berapa lama, Naganingrum melahirkan seorang anak lelaki yang molek parasnya. Bayi tersebut cepat-cepat dimasukkan ke dalam wadah oleh Dewi Pangrenyep. Wadah ini diberi sebutir telur ayam. Setelah itu, wadah bayi dihanyutkan di sungai Citanduy. Sedangkan, pengganti bayi yang dilaporkan kepada raja adalah seekor anak anjing.
Ampun Baginda, hamba baru saja telah menolong Dewi Naganingrum melahirkan anaknya. Dan anak dari Dewi Naganingrum adalah seekor anak anjing. Apa? Naganingrum melahirkan bayi anjing? Mempermalukan. Lengser! Hamba Baginda. Segera bunuh Dewi Naganingrum. Ini merupakan aib bagi kerajaan. Baik Baginda. Baginda sekarang. Apakah aku akan tega membunuh ratu, sedangkan beliau juga ratu yang baik? Ampun ratu, saya diperintahkan raja untuk membunuh ratu, tapi saya tidak sampai hati untuk membunuh ratu. Saya tidak ingin untuk menyelamatkan ratu. Bagaimana kalau ratu saya buatkan rumah pondok di hutan? Terima kasih Lengser, kau baik sekali. Kau mau melindungiku dari kekejaman Baginda Prabu. Sudah menjadi kewajiban saya sebagai melindungi keluarga kerajaan ratu. Pada suatu hari, kandaga yang berisi bayi itu hanyut masuk sungai Cipamali. Kandaga itu tersangkut pada sebuah bubu, alat penangkap ikan yang dipasang oleh seorang kakek yang tinggal di dekat sungai itu. Pagi-pagi sekali, kakek Balangantrang dan nenek segera menuju ke bubu mereka. Semalam, nenek Balangantrang telah bermimpi kejatuhan bulan. Menurut kepercayaan mereka, mimpi demikian berarti akan mendapatkan rezeki. Ketika keduanya tiba di tepi sungai, bubunya tersangkut sebuah kandaga. Dan ketika kandaga tersebut dibuka, mereka terkejut. Ya, lihat ada bayi di dalam kandaga. Bayinya cakep sekali. Wah, iya, bayi cakep sekali. Ayo kita mau pulang. Kakek dan nenek Balangantrang senang sekali. Bayi tersebut segera dibawa pulang ke gubuk mereka di dalam hutan. Pada suatu hari, anak tersebut ikut kakek Balangantrang mencari kayu bakar. Kayu tersebut akan dijual ke kota. Ketika kakek sedang asik membelah kayu, anak si kakek melihat seekor burung yang sedang melompat-lompat di atas dahan. Oke, coba lihat di bawah sana. Ada seekor burung. Burung apa ya namanya? Oh, itu burung ciu namanya. Bagus ya, Kek? Iya, bagus. Sekarang ada apa? Anak itu masih terdiam sambil melihat pada sebuah pohon. Dilihatnya seekor binatang melompat-lompat yang tak dikenal anak itu. Kemudian ia bertanya lagi kepada si kakek. Kek, di pohon itu ada hewan yang lompat-lompat. Itu hewan apa ya? Oh, itu anak kah? Itu aja. Oh, Kek, alangkah bagusnya jika nama itu digabungkan oleh kedua hewan itu. Jadi cium mana? Wah, bagus. Bagus kan? Jadi, namamu ciu ada. Setelah mendapat kayu yang cukup banyak, pulanglah keduanya bersama-sama. Lihat saja. Ini ada sebutan dua ayam. Hanya dia yang kita. Telur, kok telur ya? Iya benar. Inilah telur yang dihadirkan bersama-sama. Dan kau kasih dalam kami. Aku lepaskan telur ini. Pergilah kau ke Gunung Padang dan mintalah bantuan telur ini. Begitu ya, kita akan siapkan tentang. Ciung Wanara sangat senang mendengar petunjuk kakek dan segera berangkat ke Gunung Padang mencari Nagawiru. Setelah telur menetas dan menjadi seekor ayam jago, Ciung Wanara senang sekali. Sekembalinya dari Gunung Padang, Ciung Wanara bertanya kepada kakek Balangantrang. Kakek, nenek, kalau gitu pamit ya, aku di sana, aku akan kembali setelah semua urusan selesai. Baiklah, nak. Hati-hati kau menjaga diri. Kakek dan nenek sangat sedih ditinggalkan anak asuhannya yang telah mereka rawat dan sayangi selama ini. Setelah menerima restu dan membawa ayam aduannya, Ciung Wanara berangkat menuju negeri Galuh Pakuan. Setelah menerima restu dan membawa ayam aduannya, Ciung Wanara berangkat menuju negeri Galuh Pakuan. Dengar suara. Kamu tidak boleh masuk. Aku ingin masuk. Tidak boleh. Wah. Anak muda, jangan membuat keributan di depan istana. Nanti kalau raja mendengar, pasti kau akan dibunuhnya. Aku tidak peduli. Aku Ciung Wanara ingin bertemu dengan Prabu. Berhenti. Baik. Aku adukan kau kepada Baginda. Ampun Baginda, ada seorang pemuda Dharma yang ingin mengacau di depan istana. Dia ingin bertemu dengan mereka. Apa? Berani-beraninya dia ingin mengacau istana. Cepat panggil dia ke sini. Baginda, ini pemuda yang membuat keributan di depan istana. Betul Baginda.
Hamba datang untuk menghadap dengan hamba. Hai anak muda, siapa namamu dan dari mana asalmu? Nama hamba Cio Wanara, putra kakek dan nenek Malagandang dari desa Lipesunter. Apa maksudmu datang kemari? Begini tuanku, hamba mempunyai seekor ayam satunya aneh. Hidupnya mengandung selama setahun, sarangnya sebuah kandaga, lebih aneh lagi sebelum netas ini pernah hidup di sungai. Baginda teringat pada naga ningrum yang mengandung selama setahun. Sedangkan Dewi Pangranyap sudah mengira bahwa yang sekarang berada di hadapannya adalah putra naga ningrum. Kedatangannya hendak membalas dendam. Jadi kau ingin mengadu ayamku dengan ayam milikmu? Ayam jagoku besar. Namanya dia adalah si Jeluk. Ayammu pasti kalah dengan ayamku. Jika ayam hamba yang kalah, hamba bersedia menyerahkan nyawa hamba. Tapi sebaliknya jika ayam hamba yang menang, maka hamba mohon diberi separuh kerajaan Galuh Pakuan. Baik, aku terima taruhanmu. Karena Raja Galuh Pakuan merasa yakin bahwa ayam jagonya akan menang, Baginda segera membawa ayamnya ke halaman dan diikuti oleh Cium Wanara. Mulailah kedua ayam jantan itu dilepaskan untuk diadu. Terjadilah perkelahian yang seru antara ayam Cium Wanara dengan milik Baginda Galuh Pakuan. Ayam milik Baginda ternyata kalah, mati seketika kena paku ayam Cium Wanara. Ayamku mati diajar ayam Ciumanara. Bagaimanapun akan dipenuhi janjiku. Sesuai dengan janjiku, akan kuberikan desa di sebelah negara barat, sedangkan di sebelah timur diserahkan kepada ayam bapak Tuhan. Dan masing-masing dari kalian akan memberi gelar setahun. Pada suatu hari, Cium Wanara yang telah membuat penjara besi untuk mengurung orang-orang jahat, kemudian mengundang Prabu Barma Wijaya Kusuma untuk memeriksa penjara yang baru dibangun. Prabu, coba kau lihat di dalam, apakah sudah sesuai dengan ruang penjara? Baik, akan kuperiksa. Masuk teruslah di dalam, Prabu. Saat di dalam akan kunci ruangan ini. Setelah selesai melaksanakan rencana dan siasat untuk menghukum Prabu Barma Wijaya, dia kemudian memberitahu orang-orang di kerajaan tentang perbuatan jahat Barma dan Pangranyap. Wahai rakyat Galuh Pakuan, raja kalian yang bernama Prabu Barma Wijaya sudah dipenjara untuk waktu yang lama oleh perbuatan yang kejam. Orang-orang pun bersorak. Hore! Hore! Syukurlah negeri ini akan menjadi aman, damai, tentram, dan sejahtera. Benar. Apa? Suwanara menjarakan airan budaku. Aku akan lawan Suwanara. Aku akan mengadakan pemberontakan. Haryang Banga sangat marah ketika mendengar ayah dan ibunya dipenjarakan. Terjadilah perkelahian yang seru antara Cium Wanara dengan Haryang Banga. Ciu, beraninya kau menyiksa ayah dan bundaku di dalam penjara. Ayo bertarung. Akan menghancurkan kau. Ayo akan penuhi semua peraturan. Tak seorang pun yang mengalah. Perkelahian dilakukan terus-menerus siang dan malam. Tiba-tiba muncullah Raja Prabu Permanadi Kusuma didampingi oleh Ratu Dewi Naga Ningrum. Ayam Cium Wanara, hentikan pertempuran ini. Pamali melawan saudara sendiri. Kalian berdua adalah saudara. Kalian berdua juga adalah anak-anak. Cium Wanara di Galuh, Haryang Banga di timur Sungai Brebes, negara baru. Semoga sungai ini menjadi batas dan pengingat kita semua bahwasanya Pamali melawan saudara sendiri. Biarlah Pangranyap dan juga Barma Wijaya yang dulunya Arya Kebonan di penjara karena dosa-dosa mereka.